Sejak zaman Nabi Sulaiman, kota Damaskus sudah merupakan pusat perdagangan distribusi rempah-rempah yang datang ke situ dari Kepulauan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang rempah Maluku zaman Nabi Sulaiman. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Membaca dan menelaah literatur kuno tentang Maluku selalu saja bisa didapati hal-hal yang sangat menarik. Salah satunya adalah tentang rempah-rempah. Sejarah mencatat rempah bukan sekadar komoditi, namun membawa nilai dan gaya hidup untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia, sehingga ia menjadi penghela perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, jalur rempah adalah rute nenek moyang orang Nusantara untuk menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Sejarawan Inggris John Key dalam The Spice Route A History mengungkapkan bahwa para sarjana modern mengakui kekunoan perdagangan kuno ini tidak banyak yang tahu kapan dimulainya. Ini tentu saja sudah ada sebelum Kekaisaran Romawi, dan jika seperti yang tampak mungkin rempah-rempah diangkut melalui jarak yang sangat jauh pada awal 3000 sebelum Masehi, rute rempah-rempah dapat dikatakan telah ada sebelumnya dalam sejarah yang tercatat. Tulis Angelina Patiasina dalam Jalur Rempah, Identitas Nusantara yang Mengubah Peradaban Dunia. Setidaknya jejak rempah ditemukan dalam kisah kunjungan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Dalam Alkitab disebutkan, di abad ke-10 sebelum Masehi, Ratu Negeri Sheba mengunjungi Raja Salomo di Yerusalem dengan menghadiahinya emas dan rempah-rempah berupa cengkeh, juga cendana, dan kayu gaharu. Salomo adalah sebutan orang Yahudi dan Kristen kepada Nabi Sulaiman. Sejak zaman Nabi Sulaiman, tahun 1000 sebelum Masehi, kota Damaskus sudah merupakan pusat perdagangan distribusi rempah-rempah yang datang ke situ dari Kepulauan Nusantara lewat jalan laut ke Guangdong di negeri Cina, dan dari situ lewat jalan darat ke kota Damaskus. Adnan Amal dalam bukunya Kepulauan Rempah-Rempah mencatat bahwa dalam abad pertengahan, sejak zaman keemasan Mogul di bawah Kubilai Khan, perdagangan rempah-rempah mulai dilakukan melalui jalan darat. Karavan-karavan onta membawa muatan melalui jalur sutra yang menghubungkan Cina dan Timur Tengah. Dari sana, muatan dibawa dengan kapal ke pelabuhan-pelabuhan di Venesia.
Kemudian rempah-rempah itu diangkut dari sini melalui darat ke kota Damaskus dan Aleppo di Mediterania. Jack Turner menulis dalam bukunya, tidak ada rempah-rempah yang menempuh perjalanan lebih jauh ataupun lebih eksotis daripada cengkeh, pala, dan bunga pala. Tom Pires, pakar obat-obatan dan penjelajah asal Portugis, dalam catatan perjalanannya yang termasyhur, Summa Oriental, pernah menulis begini, Tuhan telah menciptakan Banda untuk pala dan Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di dunia ini, terkecuali di dua lokasi tersebut. Saya telah bertanya dan menyelidiki dengan teliti, apakah barang ini dapat ditemukan di tempat lain? Semua orang menjawab tidak. Lebih lengkapnya adalah cengkeh pada mulanya hanya tumbuh di beberapa pulau kecil di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan, dan Halmahera. Sementara rempah pala berasal dari Kepulauan Banda. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang rempah Maluku zaman Nabi Sulaiman. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.